Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Cilacap Bapak Sarwadi dan segenap Dewan Guru SMP Negeri 4 Cilacap yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberkati kita limpahan rahmat dan kenikmatannya, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sampai dengan hari ini seperti biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah kultum dengan judul 10 manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Sholat adalah salah satu amalan ibadah yang hukumnya wajib bagi muslim. Bahkan diriwayatkan bahwa sholat merupakan tiang agama. Jika tidak dilaksanakan, maka runtuhlah tiang-tiang agama tersebut. Ternyata gerakan-gerakan dalam sholat tidak hanya ibadah yang akan dijadikan bekal untuk di akhirat nanti, namun gerakan-gerakannya juga sangat baik dan proporsional bagi anatomi tubuh manusia yang dari sisi medisnya dapat menangkal berbagai macam penyakit. Berbagai gerakan sholat mulai dari takbir hingga salam memiliki makna yang luar biasa untuk kesehatan fisik, mental, bahkan untuk keseimbangan spiritual dan emosional. Berikut ini 10 manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. 1. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah gerakan yang posturnya mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Kegunaan gerakan ini melancarkan aliran darah, getah bening atau limfe, dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak, kemungkinan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Lalu kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada bagian tubuh bagian atas. 2. Ruku. Ruku dalam sholat adalah gerakan di mana tulang belakang atau punggung menunduk lurus, hingga jika segelas air diletakkan di atas punggung tersebut tidak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Manfaat dari gerakan ini untuk menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang, sehingga penyangga tubuh dan saraf pusat, posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah akan maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu pada lutut akan merelaksasi otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku merupakan latihan untuk mencegah gangguan prostat. 3. Iktidal adalah gerakan bangun dari ruku di mana tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi daun telinga. Manfaat gerakan iktidal ini ketika gerak berdiri bungkuk, berdiri sujud merupakan latihan yang baik bagi pencernaan. Organ-organ pencernaan di dalam perut akan mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian
yang menjadikan pencernaan lebih lancar. 4. Sujud. Sujud merupakan gerakan menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai atau sajadah. Dengan melakukan gerakan ini, maka aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan daerah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Karena itu, lakukan sujud dengan tumak ninah. Jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Postur ini juga menghindarkan gangguan wasir. Khusus bagi wanita, baik ruku maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ wanita. 5. Duduk. Gerakan duduk dalam sholat ada dua macam, yaitu iftirosh atau tahiyat awal dan tawarruk atau tahiyat akhir. Perbedaan terletak pada posisi telapak kaki. Manfaatnya bagi kesehatan adalah saat iftirosh, kita bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan saraf nervus insidious. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Duduk tawarruk sangat baik bagi pria, sebab tumit menekan aliran kandung kemih atau ureter, kelenjar kelamin pria, prostat, dan saluran vas deferen. Jika dilakukan dengan benar, postur ini mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iftirosh dan tawarruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. 6. Salam. Salam dalam sholat berarti gerakan memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Gerakan ini memiliki khasiat untuk merelaksasi otot sekitar leher dan kepala, menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Sholat yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah tak hanya meningkatkan iman dan takwa kita, berarti manfaat lainnya dapat pula kita rasakan. 7. Meningkatkan kecerdasan. Gerakan sujud dalam sholat tergolong unik. Falsafahnya adalah manusia menundukkan diri serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari pantatnya sendiri. Dari sudut pandang ilmu psikoneuroimunologi atau ilmu mengenai kekebalan tubuh dari sudut pandang psikologis yang didalami Profesor Soleh, gerakan ini mengantarkan manusia pada derajat setinggi-tingginya. Mengapa? Dengan melakukan gerakan sujud secara rutin, pembuluh darah di otak terlatih untuk menerima banyak pasukan darah. Pada saat sujud, posisi jantung berada di atas kepala yang memungkinkan darah mengalir maksimal ke otak. Itu artinya otak mendapatkan pasukan darah kaya oksigen yang memacu kerja sel-selnya. Dengan kata lain, sujud yang tumak ninah dan kontinu dapat memacu kecerdasan. Riset telah mendapat pengakuan dari Harvard University. Bahkan seorang dokter kebangsaan Amerika yang tak dikenal menyatakan masuk Islam setelah diam-diam melakukan riset pengembangan khusus mengenai gerakan sujud.
8. Mempercantik postur tubuh. Gerakan-gerakan dalam sholat mirip gerakan seperti yang ada di yoga atau peregangan stretching. Intinya untuk melenturkan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Keunggulan sholat dibandingkan gerakan lainnya adalah sholat menggerakkan anggota tubuh lebih banyak, termasuk jari kaki dan tangan. Sujud adalah latihan kekuatan otot tertentu, termasuk otot dada. Saat sujud, beban tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan. Saat inilah kontraksi terjadi pada otot dada, terutama untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, sehingga dapat memperbaiki fungsi kelenjar air susu di dalamnya. 9. Baik bagi kesuburan. Setelah sujud adalah gerakan duduk. Dalam sholat ada 2 macam sikap duduk, yaitu duduk iftirosh atau tahiyat awal dan duduk tawaruk atau tahiyat akhir. Yang terpenting adalah turut berkontraksinya otot-otot daerah perineum. Saat duduk tawaruk, tumit kaki kiri harus menekan daerah perineum. Punggung kaki harus diletakkan di atas telapak kaki kiri dan tumit kaki kanan harus menekan pangkal paha kanan. Pada posisi ini, tumit kaki kiri akan memijit dan menekan daerah perineum. Tekanan lembut inilah yang memperbaiki organ reproduksi di daerah perineum. Yang terakhir, ke-10, memperlancar proses melahirkan. Masih dalam pose sujud, manfaat lain bisa dinikmati kaum hawa. Saat pinggul dan pinggang terangkat melampaui kepala dan dada, otot-otot perut atau rectus abdominis dan obliquus abdominis externus berkontraksi penuh. Kondisi ini melatih organ di sekitar perut untuk mengejan lebih dalam dan lama. Ini menguntungkan wanita karena dalam persalinan dibutuhkan pernafasan yang baik dan kemampuan mengejan yang mencukupi dan harus kuat. Bila otot perut telah berkembang menjadi lebih besar dan kuat, maka secara alami ia justru lebih elastis. Kebiasaan sujud menyebabkan tubuh dapat mengembalikan serta mempertahankan organ-organ pada tempatnya kembali atau fiksasi. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.